Tes 1 2 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini adalah rekaman pertemuan 12 minggu kemarin pengganti. Di sini akan saya jelaskan materi selanjutnya di pertemuan 12. Hari ini saya akan bahas tentang error handling atau bagaimana menghadapi error handling di dalam bahasa pemrograman Python. Oke. Ini adalah pertemuan 12, dari tinggal 3 pertemuan lagi. 13, 14, 15. Hari ini saya akan bahas tentang error handling. Dan untuk presensinya nanti akan saya kasih tahu untuk pertemuan 12 ini. Absensinya bukan dari kampus, dari form yang akan saya kasih di pertemuan terakhir nanti. Oke. Error handling itu apa? Atau pengenaan kesalahan. Sebelumnya kalau sudah terbiasa, sudah pernah mengerjakan pemrograman Python ya. Jadi kalau kalian error, biasanya kalau ketika kalian buat program, terus terjadi error, program akan berhenti gitu. Jadi program akan berhenti dan itu akan kurang sempurna program, ada bug. Jadi kalau bisa, kalau kita membuat sebuah program, itu error apapun itu jangan sampai berhenti. Karena apa? Karena nggak semua user itu paham apa yang terjadi gitu. Jadi kalau berhenti atau terjadi error bagaimana? Ya di handle gitu. Ada plan-nya, ada rencananya. Entah itu ngulang dari awal atau ada informasi bahwa ada, contohnya apa? Contohnya semua ada input nama. Input nama kan otomatis string. Ketika user itu memasukkan sebuah integer, kalau kita nggak handle error ini, nanti pattern-nya akan langsung berhenti. Muncul informasi error dalam berbahasa Inggris. Nah, kalau orang biasa pasti nggak akan paham maksudnya apa. Tapi kalau kita ganti error ini menjadi sebuah peringatan atau sebuah informasi bahwa yang dimasukkan adalah angka. Diulangi lagi, maksudnya gini, ketika ada inputan nama, terus ada user itu memasukkannya adalah string, angka gitu, 1, 2, 3, keliru gitu. Harusnya nama, dia masukkan nim, otomatis akan error. Nah, itu kita munculkan informasi bahwa yang Anda masukkan adalah bukan nama. Silakan masukkan lagi. Nah, seperti itu akan lebih mudah, lebih mudah dipelajari oleh user. Oke. Nah, sebelum kita bahas tentang error handling, kita harus tahu dulu macam-macam error pada bahasa pemrograman Python. Jadi ada 2 tipe error yang paling umum, yaitu kesalahan penulisan. Nah, kalau ini nggak bisa di-handle ya. Kalau kesalahan penulisan kan ketika kita sedang developing, sedang membuat program, kalau terjadi tulisan syntax error, berarti kesalahan penulisan. Contohnya ya ketika kita belum ngasih titik koma gitu ya, di titik 2 di dalam if, syntax error seperti ini. Nah, ini biasanya ketika buat program, terus ketika ngompel, ketika ngeran gitu, kita jalankan terjadi error. Ini yang handle adalah programmer sendiri ya, karena bukan user yang. Terus yang kedua, tipe yang kedua adalah runtime error atau exception error atau eksepsi. Nah, kalau ini kita bisa cegah dengan pemberitahuan biar tidak langsung berhenti ya. Kalau error seperti ini akan berhenti. Contoh salah satu runtime error itu ada banyak. Salah satunya adalah zero division error. Nah, kalau zero division error itu artinya muncul saat terjadi operasi pembagian bilangan dengan 0. Jadi kalau ada pembagian terus dibagi dengan 0, nah akan muncul seperti ini. Nah, ini kita bisa cegah dengan ketika muncul error ini, kita ganti informasinya dengan bilangan pembagi adalah 0. Silakan bagi lagi. Seperti itu. Contoh yang lain, seumpama, nah ini. Seumpama ada diminta masukkan nim. Nah, contoh di sini kita buat variabel bil, terus kita inputkan dengan inputan ke layar. Bil, integer, artinya apa? Yang dia harus dimasukkan adalah integer, karena di sini adalah masukkan nim. Nah, ketika user itu memasukkannya adalah string atau angka, otomatis akan error karena kita sudah deklarasikan variabelnya kalau name itu integer. Maka akan muncul sebuah error dengan tulisan value error, nilai error ya. Muncul saat fungsi menerima argumen yang tipe datanya salah.
Nah, error seperti ini bisa kita cegah sehingga tidak langsung berhenti seperti ini. Programnya nggak langsung berhenti, tapi kita bisa ganti dengan yang Anda masukkan adalah string atau diganti masukkan hanya angka. Gitu. Masukkan NIM yang benar, itu juga bisa. Macam-macam ya. Intinya ada informasi ke user sehingga tidak langsung berhenti dan program terus berjalan lagi, ulangi lagi dari awal sampai user memasukkan dengan benar. Nah, ini penting ketika kita membuat sebuah program. Jadi, kalau kita membuat program itu segala apapun kemungkinan yang terjadi itu diperhatikan. Kalau ini kan berbasis teks ya. Kalau berbasis web, kalau sudah ada tampilan, ada graphical user interface-nya, ada GUI-nya, sebenarnya bisa dihandle di inputannya. Jadi inputannya biasanya kalau inputan ini inputannya harus integer itu ketika kita memasukkan huruf itu dia akan terbaca. Karena ini berbasis teks, ya kita nggak bisa mencegah user untuk memasukkan angka atau string. Nah, ini daftar-daftar eksepsi built-in pada Python. Ada banyak error, banyak tipe error, ada index error, key error, dan lain sebagainya. Nah, cara menanganinya bagaimana? Yang pertama menggunakan try dan accept. Try, accept, dan finally. Terjadinya eksepsi atau runtime error pada program hanya dapat menyebabkan program berhenti. Solusinya adalah dengan menggunakan try. Kita tangkap ya, accept dan accept. Contoh, nah seperti ini. Kita tuliskan try terlebih dahulu di sebuah pembagi atau proses aritmatika atau ekspresi yang kemungkinan akan terjadi error. Kemudian kalau terjadi error yang muncul di layar apa? Kita tulis di bawahnya accept. Contohnya seperti ini. Ada A sama dengan 1 dibagi 0, ini otomatis error. 0 ini semuanya variabel, ya, bisa apa saja. Kalau di sini kita buat sebuah angka fix saja. A dibagi 0 langsung. Nah, biar nggak terjadi error, ya kita tulis seperti ini, accept print error membagi 0. Jadi informasinya lebih jelas daripada tadi zero division error. Di dalam block tray adalah baris program yang kemungkinan akan terjadi error. Jadi ya kita harus cegah, kita harus bisa melihat kemungkinan ada error itu di mana, kita masukkan ke dalam block try. Terus informasi errornya kita masukkan ke dalam bentuk accept. Contoh yang lain, adalah seperti ini. Masukkan tahun. Ada input program masukkan tahun. Kita sudah deklarasikan di kode kita ya, sebuah deklarasi bahwa tahun itu adalah variabelnya integer, tipe datanya integer. Jadi integer input masukkan tahun, kita masukkan ke dalam variabel tahun. Nah, ini kita masukkan ke dalam blok try. Jadi jika terjadi inputan selain tahun, maka akan terjadi muncul error. Ada handle-nya. Kita tulis break accept print yang Anda masukkan bukan angka. Jadi ketika tidak memasukkan angka, akan muncul informasi error ini. Dan dia mengulang lagi. Makanya kita tulis di sini well true. Well true apa maksudnya? Jadi sampai inputan itu benar. Kalau inputan itu nggak benar, masukan tahun ini akan muncul lagi. Jadi masukan tahun, sebenarnya ada yang memasukkan 2. Yang Anda masukkan bukan angka, informasi ini. Jadi dia ngulang lagi, masukkan tahun lagi. Ketika 2002, akhirnya baru baris ini dijalankan. Print tahun sama dengan 2002. Contohnya, ini contoh yang tadi ya. Misalnya if 10 lebih besar sama dengan 5, kalau dijalankan,
nilai 10 lebih besar dari 5. Semuanya kita lupa. Setelah if, cuma ada yang lupa titik 2. Nah, ini ekspresi syntax error. Kalau dijalankan, nah ini syntax error. Ini titik 2. Nah, kalau 1 bagi 10 ini tadi contohnya adalah zero division the error. Nah, kalau ada yang nanya, ini kenapa ada well true? Well true ini artinya sampai inputannya itu sesuai atau benar. Ya. Jadi selama belum benar, dia akan mengulang lagi ke atas lagi. Tentunya di sini masukkan 2, karena ini belum benar tahunnya, dia akan menampilkan input masukkan tahun. Kalau nggak ada well true-nya, dia akan selesai. Nggak diulang lagi. Contoh yang lain, nah ini program pembagian. Program pembagian otomatis ada 2 pengecekan ya. Yang pertama, dicek dulu apakah dia itu angka atau huruf. Saya di sini well true, bilangan, input, masukkan angka awal, masukkan angka pembagi, hasil sama dengan bilangan dibagi pembagi. Nah, kalau terjadi value error, artinya yang dimasukkan itu adalah bukan angka. Maka informasi yang Anda masukkan bukan angka. Kalau zero division error, artinya adalah ada kemungkinan nilai pembaginya itu 0. Jadi angka pembagi 0, gunakan angka lain. Jadi di sini ada 2 pengecekan di dalam doctrinal. Nah, kalau berhasil, baru ditampilkan hasilnya. Jadi kalau sebelumnya kita buat di awal itu program aritmatika ya, kita nggak memikirkan entah itu pembaginya 0 atau enggak ya. Jadi ya masukkan nilai awal, masukkan nilai kedua, nilai awal dibagi nilai kedua. Itu kan sederhananya seperti itu pembagian. Nah di sini akhirnya apa? Kalau kita sudah belajar error handling, programnya nggak cuma itu saja gitu, cuma 1 baris gitu, tapi ditambahin 2 pengecekan. Pertama dicek dulu apakah yang dimasukkan itu integer atau bukan. Kedua, dicek apakah yang dibagi itu 0 atau bukan. Kalau 0 kan nggak mungkin dibagi dengan nilai 0. Nah, dari sini program akan sedikit lebih kompleks. Nah, itu perbedaan apa namanya? Ya, belajar pemrogram di awal dengan yang sudah belajar dengan lanjut. Jadi ada beberapa kemungkinan yang tidak dipikirkan oleh program yang belajar programan di sebagai awal, itu dipikirkan di selanjutnya. Dan ini diimplementasikan atau dikerjakan di ketika kita mengerjakan aplikasi atau program apapun. Seperti contohnya ya, kadang ada mahasiswa buat inputan umur gitu, atau inputan suhu. Ya udah diinput, masukkan suhu, masukkan umur. Nah itu kalau baru belajar semester 1, semester 2, anak SMK itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah S1, harus dipikirkan lebih lanjut. Suhu itu normalnya berapa? Normalnya 35, 36 gitu. Berarti ada informasi, ada pengecekan. Jika ada yang memasukkan suhu 40, jadi ada tanda merah bahwa kemungkinan sakit gitu, atau terlalu tinggi gitu. Apalagi ada yang memasukkan 100, suhu badan 100. Itu nggak mungkin. Program harus bisa mengasih informasi bahwa yang di-input itu tidak valid. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya ketika pengolahan data gitu. Jadi kan sekarang lagi rame data science. Nah, dalam program data science itu kan dibutuhkan data yang valid. Kalau datanya tidak valid, akhir dari pengetahuan yang akan diambil nanti ya tidak valid juga. Jadi data itu kan kadang dibutuhkan untuk membantu keputusan. Ada istilahnya decision support system. Nah, program pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu diambil dari data yang valid. Ketika data yang valid itu tidak ada atau datanya tidak valid, ya otomatis keputusannya akan tidak valid juga atau keliru. Nah, data yang valid itu didapat dari mana? Dari program yang bisa mengecek gitu. Ada banyak seperti suhu, tanggal lahir, dan jenis kelamin gitu ya. Jadi harus sesuai. Dan itu bisa dicegah dari awal ketika input di program. Nah,
Makanya kalau form itu dalam bentuk kertas, ada kemungkinan salah gitu. Kita menyebar form, pengisian data, kemudian ada yang salah. Entah typo, salah nulis, dan lain sebagainya. Nah, dengan diadanya form itu dengan program dan bisa ngecek, kita nggak perlu ngecek satu-satu valid atau tidak validnya form tersebut. Tujuannya seperti itu. Nah, ini contoh implementasi pembagian. Saya kecilin dulu. Kalau saya jalankan program pembagian, masukkan angka awal 12, terus kalau dibagi pembaginya 0, nah akan membagi 0 gunakan angka lain. Dan program nggak berhenti, dia akan minta masukkan angka awal lagi. 12 dibagi 2, hasil 6. Kita jalankan lagi program pembagian, masukkan angka awal, semuanya saya memasukkan angka 2, tapi saya tulis dengan string 2 gitu. Dia nggak akan bisa nerima. Kalau kita nggak tambahkan try catch, error handling, pasti akan selesai. Gitu. Muncul informasi tadi, apa namanya, informasi value error, nilai error. Karena tipe datanya tidak sesuai dengan tipe data yang diminta. 2 bagi 1. Oke. Jadi silakan dipraktekkan masing-masing untuk error handling ini. Nah, setelah ini ketika kita buat program, masukkan nama nih, idealnya harus ada error handling. Jadi ketika nanti UAS, kemudian UAS-nya nanti project akhir UAS-nya ada otomatis buat program, ada implementasi error handling-nya. Oke. Nah, materi untuk pertemuan 12 ini saja. Tidak ada tugas, nanti tugasnya saya kumpulkan di akhir di project UAS mungkin. Untuk absensi silakan scan linknya di sini ya, barcode ini. Linknya di barcode ini sama atau kalian ketik yang sudah daftar boot WhatsApp, kalian ketik pemrograman Pemrok 12 di boot, nanti akan ada balasan link absensi pertemuan 12. Isinya sama dengan scanner barcode ini. Oke, itu saja untuk materi pertemuan 12 ini. Saya cukupkan. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.